Dalam catatan sejarah, nama Sultan Hasanuddin berdiri tegak sebagai simbol keberanian dan perlawanan terhadap penjajahan. Sosoknya dikenal sebagai ayam jantan dari timur, julukan yang diberikan oleh pihak Belanda karena keberaniannya melawan kekuatan kolonial. Namun, di balik legenda itu tersembunyi kisah yang lebih rumit. Kisah tentang kekuasaan, kebijakan, dan perbedaan pandangan antara dua bangsa serumpun, Bugis dan Makassar. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Sultan Hasanuddin lahir di Goa pada tahun 1631 dengan nama lengkap I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Riballa Pangkana. Ia adalah putra dari Sultan Malikus Said, penguasa kerajaan Goa yang saat itu menjadi salah satu yang terkuat di kawasan timur Nusantara. Sejak muda, Sultan Hasanuddin dikenal cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan diplomasi serta strategi militer yang luar biasa. Ia dibesarkan di tengah situasi politik yang tegang, saat kekuatan kolonial Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan melalui jalur perdagangan rempah-rempah dan juga aliansi politik. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1653, Sultan Hasanuddin naik tahta dan melanjutkan cita-cita besar Goa, yaitu membangun kekuasaan maritim yang kuat dan menolak dominasi asing. Namun, di balik cita-cita mulia itu, muncul tantangan internal, terutama dari kerajaan-kerajaan Bugis yang memiliki sejarah panjang bersaing dengan kerajaan Goa. Sebagai sultan muda, Sultan Hasanuddin melihat stabilitas kawasan sebagai kunci kekuatan melawan Belanda. Ia berupaya mempersatukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan di bawah pengaruh kekuasaan Goa. Namun cara yang ditempuhnya seringkali keras, bahkan dianggap menindas oleh sebagian kalangan Bugis. Dalam catatan lisan masyarakat Bugis, banyak kisah tentang bagaimana Sultan Hasanuddin memaksa bangsawan dari Bone, Sopeng, dan Wajo untuk tunduk pada Goa. Beberapa di antaranya bahkan ditahan atau diasingkan karena menolak bergabung dengan Goa, dan Goa menganggap ini sebagai langkah politik, sedangkan orang-orang Bugis melihatnya sebagai bentuk penaklukan dan penjajahan. Kebijakan paling kontroversial adalah sistem kerja paksa terhadap rakyat Bugis untuk membangun benteng dan infrastruktur pertahanan kerajaan Goa. Bagi pihak Goa dan Makassar, itu adalah upaya untuk mempertahankan wilayah dari ancaman POC. Namun bagi banyak orang Bugis, itu adalah bentuk pemaksaan yang melukai harga diri mereka sebagai masyarakat yang merdeka. Jadi sampai sini kita bisa tahu bahwa ini adalah kebijakan yang serba salah. Seorang penutur Bugis dari Sopeng dalam catatan kolonial Belanda abad ke-17 menggambarkan bahwa kami bekerja bukan untuk tanah kami, tapi untuk benteng mereka. Kalimat itu menjadi simbol luka yang masih diingat di sebagian wilayah Bugis hingga hari ini. Sedangkan dari sudut pandang orang-orang Makassar, Sultan Hasanuddin tak pernah melihat tindakannya sebagai bentuk penindasan. Ia meyakini bahwa hanya dengan kekuatan yang terpusat, maka rakyat di seluruh Sulawesi Selatan bisa bertahan dari cengkraman Belanda. Persatuan, meski dipaksakan, dianggap lebih baik daripada kehancuran di bawah penjajahan. Dalam rapat-rapat istana, Sultan Hasanuddin juga sering mengingatkan kepada para bangsawan Goa bahwa Belanda tidak datang membawa kedamaian, mereka datang membawa rantai. Kalimat itu menggambarkan keyakinannya bahwa waktu untuk berdebat sudah selesai dan tindakan keras adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Namun kebijakan ini menciptakan jurang ketidakpercayaan.
kerajaan Bone di bawah Arung Palaka menjadi pihak yang paling keras menentang dominasi kerajaan Goa kala itu. Konflik pun tak terhindarkan, bukan hanya antara Goa dan Belanda, tetapi juga antara Goa dan Bugis itu sendiri. Jadi pihak kerajaan Goa menghadapi musuh di luar dan di dalam. Ketika Arung Palaka melarikan diri ke wilayah Buton, ia membawa dendam mendalam terhadap kerajaan Goa. Di kemudian hari, dendam itulah yang akan menjadi titik balik sejarah Sulawesi Selatan saat Arung Palaka kembali dengan bantuan pihak POC Belanda untuk menjatuhkan Sultan Hasanuddin. Dalam Perang Besar Makassar di tahun 1666 hingga tahun 1669, pasukan Belanda dan sekutunya dari Bone mengepung kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin berjuang habis-habisan mempertahankan benteng Sombaopu. Meski kalah jumlah dan persenjataan, namun semangat juangnya tidak padam. Dalam pertempuran itu, Sultan Hasanuddin sering turun langsung ke medan perang. Ia bukan hanya pemimpin di singgasana, tapi juga di garis depan. Banyak prajurit Makassar yang bersumpah untuk tidak menyerah, dan mereka terinspirasi dari keberanian Sultan Hasanuddin. Namun, sejarah menulis dengan tinta yang pahit. Di tahun 1669, benteng Sombaopu jatuh. Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya, yang menjadi simbol kekalahan kerajaan Goa dan juga kemenangan POC, serta kerajaan Bone. Bagi rakyat Makassar, itu bukan kekalahan yang disebut sebagai kalah dengan terhormat. Mereka kehilangan banyak saudara, banyak tanah. Namun, nama Sultan Hasanuddin tetap hidup sebagai pahlawan yang melawan penjajah sampai titik darah penghabisan. Sementara bagi sebagian masyarakat Bugis, perang itu menjadi saat di mana mereka bisa membebaskan diri dari kekuasaan Goa yang dianggap mengekang mereka selama ini. Arung Palaka dianggap sebagai pembebas, meski kemudian sejarah juga menilai bahwa aliansinya dengan Belanda membawa dampak kolonialisme yang panjang. Disinilah sejarah menjadi rumit. Siapa pahlawan, siapa penindas, semuanya tergantung dari sudut pandang. Di satu sisi, Sultan Hasanuddin berjuang melawan kekuatan asing. Di sisi lain, ia menerapkan kekuasaan yang keras terhadap bangsa serumpunnya. Beberapa sejarawan Bugis menilai Sultan Hasanuddin sebagai sosok yang gagal memahami konsep ade atau harga diri dalam masyarakat Bugis, yang tak bisa ditundukkan oleh kekuatan semata. Ia lebih melihat wilayah Bugis sebagai bagian dari strategi politik, bukan sebagai mitra yang sejajar. Namun tentu saja, sejarawan Makassar membela bahwa tanpa langkah keras, maka Sulawesi Selatan akan lebih cepat jatuh ke tangan POC. Ia berusaha mempertahankan kedaulatan lokal dengan cara yang dianggap paling efektif di zamannya, yaitu kekerasan. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1670, hanya setahun setelah kejatuhan kerajaan Goa. Ia dimakamkan di Katangka, dan bagi rakyat Makassar, ia dikenang sebagai sultan terakhir yang berani menantang kekuasaan asing secara terbuka. Tahun 1973, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Gelar itu dimaksudkan untuk menghormati perjuangannya melawan penjajahan, bukan untuk menilai kebijakan internalnya secara mutlak seluruhnya. Namun di balik penghargaan itu, diskusi sejarah tetap hidup. Banyak akademisi dan budayawan Bugis Makassar berdebat apakah kepemimpinannya layak disebut sebagai pahlawan bagi seluruh Sulawesi Selatan atau hanya bagi sebagian saja. Jawabannya mungkin terletak di antara keduanya. Sultan Hasanuddin adalah manusia yang hidup dalam zaman perang dan ketidakpastian. Ia mengambil keputusan berdasarkan keyakinan bahwa kekuatan adalah kunci untuk bertahan hidup. Dalam keyakinannya itu, ia mencintai tanahnya, meski caranya melukai sebagian besar saudaranya sendiri. Maka apakah Sultan Hasanuddin layak disebut sebagai pahlawan nasional? Jawabannya adalah iya, jika kita melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan dan keberanian yang luar biasa. Tapi juga ia adalah pengingat bahwa kekuasaan dan idealisme bisa berbenturan, bahwa bahkan seorang ayam jantan dari timur pun
bukan tanpa bayang-bayang di sayapnya. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Jika ada saran, informasi tambahan, atau kritikan bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.